Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi fisika, yaitu tentang cahaya. Jadi pertemuan kita kurang satu kali lagi, jadi minggu depan itu pertemuan terakhir tentang gelombang elektromagnetik. Jadi hari ini pertemuan ke-14, yaitu tentang cahaya. Apa itu sifat dari cahaya? Cahaya itu sebagai suatu gelombang. Jadi cahaya itu dihasilkan dari getaran listrik dan getaran magnet yang merambat, sehingga cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Kemudian cahaya itu sifatnya merambat lurus, ya. Cahaya dipancarkan dari sumber cahaya dan akan merambat ke segala arah. Ini coba lihat dari gambar ini, ya. Ini saya klik tadi keluar cahaya. Kemudian ruang gelap di belakang benda yang terkena cahaya itu disebut bayang-bayang. Bayang-bayang sendiri ada dua macam, yaitu bayang-bayang gelap yang disebut dengan inti atau umbra, dan bayang-bayang yang kabur atau disebut dengan penumbra. Nah, ini ada gambar. Nah, yang bawah inilah yang disebut bayang-bayang. Bayang-bayang inti itu terbentuk jika cahaya berasal dari sumber cahaya yang kecil. Jadi sumber cahaya yang kecil mengenai suatu benda, maka itu biasanya disebut cahaya inti, bayangan inti. Nah itu biasanya lebih tajam, jadi nggak kabur. Kita lihat di sini, ini ada benda, kemudian ada cahaya. Nah, kecil sumber cahayanya, ini disebut bayangan inti. Kemudian bayang-bayang kabur itu jika sumbernya besar, sumber cahayanya besar. Terbentuk bila cahayanya berasal dari sumber cahaya yang besar. Kita berikan benda, ini ada sumber cahaya yang besar. Nah, ini terlihat sekali kabur. Bayangan dari ini kabur, besar. Jadi nggak jelas lagi. Tapi ini bisa menimbulkan cahaya yang bayang inti ini lebih kecil dari bendanya. Tetapi kalau pada bayang-bayang yang inti tadi, bayangannya lebih besar dari bendanya. Ini sangat kecil sekali. Kemudian bagaimana hubungan antara benda dan cahaya? Berdasarkan daya tembus terhadap cahaya, benda itu digolongkan menjadi 3, yaitu benda bening, benda tembus cahaya, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening itu jika benda yang meneruskan semua cahaya yang mengenai benda tersebut, misalkan cahaya. Kemudian benda yang tembus cahaya, yaitu benda yang meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya, misalkan kertas tipis. Kemudian benda yang tidak tembus cahaya, yaitu benda yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang mengenainya, misalkan kayu. Nah, ini hubungan antara benda dan cahaya. Saya klik ya, ini ada benda, ada 3 macam benda. Oke. Kemudian ada cahaya. Nah, apa yang terbentuk? Saya ulangi lagi, kita lihat satu persatu juga bisa. Oke. Nah, ini seperti tadi, benda, bayang, inti. Nah, ini untuk kayu.
kabur, nggak pengaruh karena tidak tembus cahaya. Kemudian pemantulan cahaya. Cahaya sebagai gelombang juga dapat memantul bila mengenai suatu benda. Pemantulan cahaya sendiri mengikuti hukum pemantulan, yaitu pemantulan hukum Snellius, ya, di mana sinar datang garis normal terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang datar, di mana sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Nah, kita coba lihat ada dua macam pemantulan, ya. Jika yang pertama pemantulan mengenai benda yang licin atau benda yang bagus, bukan benda yang difus atau baur permukaannya, maka pemantulannya akan membentuk sudut, ya, sinar datang, sinar pantul. Nah, akan teratur rapi, ya, sinar datang. Tetapi jika permukaan yang dikenainya bersifat baur atau tidak licin atau tidak lurus, maka sinar datang dan sinar pantulnya pun juga akan baur, jadi acak. Nah, coba kita lihat. Nah, acak. Kalau ini teratur. Jadi karena ini sinar datang, sudut pantul, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini ada sudut, ya. Oke, sudut pantul di sini sudut sudut datang, kemudian sudut pantul. Ini sama. Terletak dalam satu bidang yang sama. Cuman di sini membedakan macam pemantulan pada permukaan yang licin atau bagus permukaannya. Kemudian yang ini adalah permukaan yang baur. Tapi tetap sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembentukan bayangan tadi sudah kita singgung sedikit. Dalam optik itu ada yang disebut dengan bayangan nyata dan ada yang disebut bayangan maya. Ini bayangan pada cermin datar. Kita lihat bayangan pada cermin datar. Ya, di sini ada cermin datar, kemudian di sini ada benda. Ya, kita lihat di sini sudut datang, sini sudut pantul. Nah, maka di sini bayangannya seperti ini juga sama. Ini bayangan pada cermin datar. Nah, kita lihat di sini. Nah, jaraknya pun terhadap cermin sama untuk cermin datar. Kalau ini saya dekatkan, maka bayangannya juga akan mendekat. Demikian juga ini. Ini jauh, ini jauh. Ya, jaraknya jauh. Ini cermin datar. Ini tadi bendanya, di sini bayangannya sama. Sama tegaknya sama. Untuk cermin datar. Ini saya jauhkan. Nah, saya seperti ini. Ini bayangannya juga seperti ini. Oke. Kemudian ini ada seseorang yang berdiri di cermin datar. Ini adalah rumus untuk mencari bagaimana agar orang tersebut semuanya terlihat pada cermin, seluruh tubuhnya terlihat pada cermin. Berapa kira-kira kebutuhan minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan. Nah, jadi di sini panjang minimum untuk
melihat seseorang yang berada di cermin itu seluruhnya agar terlihat, itu minimal setengahnya. Jadi panjang cerminnya itu minimal setengahnya. Jadi kalau kalian suatu saat ingin bercermin agar seluruh tubuh kamu bisa kelihatan, kalau tinggi kamu 150, maka minimal cerminnya harus setengahnya, yaitu 75 cm, agar terlihat seluruh badan kamu. Kemudian ini jumlah bayangan yang terbentuk bila kita berada di dua cermin yang membentuk sudut tertentu. Jadi ini ada cermin, dua cermin, kita dekatkan, kemudian ini cermin satu, ini cermin dua, kemudian kita dekatkan dengan membentuk sudut tertentu. Ini sudutnya ya, perpaduan antara cermin satu dan cermin kedua membentuk sudut. Maka kita bisa menghitung kalau bendanya kita masukkan di sini nanti bayangannya jumlahnya berapa. Nah ini rumusnya. Rumus untuk mencari jumlah bayangan yang terbentuk. Jadi 360 dibagi alfa min 1. Jadi ini banyaknya bayangan, di sini alfa yang terbentuk dari dua cermin tadi. Kalau sekarang seandainya alfanya di sini, seandainya ini 90 derajat, alfanya 90 derajat. Maka 360 dibagi 90 derajat, ya 360 dibagi 90, maka ketemunya 4. Ya 4. 360 dibagi 90, 4 dikurangi 1, 3. Nah ini, terlihat ada 3 bayangan. Karena ini yang dibentuk sudut ini adalah 90 derajat sudut siku. Bayangannya berapa? 3. Terlihat di sini 1, 2, 3. Jadi ini untuk menentukan jumlah bayangan yang terbentuk dari dua cermin yang kita dekatkan dengan sudut alfa. Nah, selanjutnya kita ke cermin cekung. Tadi cermin cermin datar. Cermin cekung adalah cermin yang mengkilat pada bagian dalamnya, ya di sininya, yang disebut cermin cekung di sininya. Nah, jari-jarinya di sininya, fokusnya di sini. Jadi yang di lengkungannya ini cermin cekung. Dari kita melihatnya dari sini. Tapi kalau kita melihatnya dari sini, cermin cembung. Ini cermin cekung karena di sini R-nya di sini. Jari-jarinya di sini, F-nya di sini fokus. Cermin cekung sifatnya apa? Mengumpulkan cahaya. Jadi mengumpulkan cahaya cermin cekung. Kita lihat. Jadi kalau ada sinar atau cahaya yang masuk mengenai cermin cekung, maka cahayanya akan mengumpul melewati fokus. Melewati fokus. Ini sifat dari cermin cekung. Jadi 3 sinar utama pada cermin cekung, ini sinar, oke, nah langsung dia ke fokus. Kemudian bagaimana kalau saya langsung ke fokus? Kalau langsung ke fokus, dipantulkan juga. Kalau langsung di jari-jari, nah tidak dipantulkan. Ini sifat dari cermin cekung. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin cekung, ini bagaimana? Nah ini caranya pembentukan bayangan pada cermin cekung. Tetap tegak, meskipun bersifat mayat. Pembentukan pada cermin cekung jika bendanya di sini. Ini. Kemudian persamaan pada cermin cekung ini sama, nanti cembung juga begitu, seperti itu sama. Jadi 1 per fokus sama dengan 1 per letak benda plus 1 per bayangan benda dalam 1 garis bidang yang sama. Pembesarannya sama juga nanti. Bayangan per benda atau tinggi bayangan per tinggi benda. 1 per fokus sama dengan 1 per S plus 1 per F. S aksen. Massa, yang bukan massa, perbesaran bayangan adalah S aksen per S.
Ini contohnya sebuah benda yang tingginya 20 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cekung memberi kofokus 15. Maka hitunglah letak bayangan, perbesarannya dan tinggi bayangannya. Maka di sini bayangannya di sini nih ya. Diketahui letak bayangan, yang ditanyakan letak bayangan, perbesaran dan tinggi bayangan. Diketahui tinggi benda 20 cm, fokusnya 15 cm, jarak benda 10 cm. Maka yang ditanyakan letak bayangan berarti S aksen. Ini tadi persamaan 1 per F. Oke ya. Ketemu min 1/30. Karena negatif maka ini disebut maya. 1/30 S aksen. 1 per X aksennya 1/30. Maka S aksennya adalah 30. Letaknya maya. Min 30 maya tetapi tegak. Kemudian perbesarannya S aksen per S. 30/10. Kemudian tinggi bayangannya H aksen per H. Tingginya 3. Ini tadi tingginya 3. Perbesar tadi 3 per H aksen per ini 20. Sehingga hanya berarti 20 kali 30. Jadi lebih ke kecil. Bendanya tingginya 30, ternyata tinggi 3 kali lipatnya. 20 kali 3. 60 cm. Karena apa? Perbesarannya 3 kali. Sehingga bendanya 20 kali 3. Jadi tinggi bayangannya 60 cm. Ini beberapa penggunaan cermin cekung sebagai kaca rias, kemudian cermin cekung dengan fokus yang besar dapat juga dijadikan kaca rias karena menghasilkan bayangan yang besar. Parabola, cermin cekung dapat digunakan sebagai parabola karena sifatnya yang mengumpulkan gelombang. Kemudian dipakai juga untuk teropong. Saatnya saya ke cermin cembung. Cermin cembung ini dibalik ya, balikan dari cermin cekung tadi. Ini cermin cembung. Jadi tetap arahnya ini, tapi dari sisi sini dia cembung. Tetap di sini R, di sini fokusnya. Ini kebalikan dari cermin cekung. Kalau cermin cekung tadi mengumpulkan cahaya, cermin cembung menyebarkan cahaya atau membaurkan cahaya. Kita lihat ada sinar, ini bertolak lagi ke sana. Tetapi tetap arahnya ini ke fokus. Ini kalau ini ke fokus. Ini arahnya sebetulnya ke fokus. Semua ke fokus. Kalau kita teruskan lagi arahnya. Menyebarkan. Ya. Ini sifatnya seperti ini. Nah, ini. Nah, sebetulnya ke fokus tapi ke sini. Beda lagi kalau cekung tadi ini langsung menuju ke fokus. Nah, ini langsung ke fokus sama tetap. Ini langsung ke jari-jari RM. Nah, oke. Ini pembentukan bayangan pada cermin cekung, pada cermin cembung. Karena dia menyebarkan, maka biasanya bendanya lebih kecil. Sehingga makanya dipakai untuk spion. Ya, karena bendanya yang masuk nanti bayangannya lebih kecil. Nah, ini bendanya, bayangannya lebih kecil. Oke. Sifatnya tegak, maya, dan diperkecil. Ini persamaannya sama dengan cermin cekung tadi. Ini sama, caranya sama. Ya, saya lewati karena sama dengan cermin cekung. Ini pemakaian sehari-hari untuk kaca spion, pengintai pada supermarket, dan biasanya pada spion pada tikungan jalan. Kemudian kita bicara pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lainnya yang memiliki kerapatan berbeda. Coba dilihat di sini. Jika ini dari udara merambat di kaca, maka sifatnya mendekati garis normal. Ini kalau terlurus kan seperti ini. Nah, ini mendekati garis normal. Ini dari garis normalnya ke sini.
Tetapi kalau dari keranggangan rapat dari kaca ke udara menjauhi garis normal. Jadi dari sini ke udara, bukan lurus ke sini, tapi ini kan garis normal, kita tarik garis normal. Ini bukan dekat, tetapi menjauhi garis normal. Ini prinsipnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sama. Nah ini, kita lihat di sini. Nah ini. Nah, dari renggang ke rapat mendekati garis normal. Sebaiknya dari rapat, dari kaca ke udara, ini nanti menjauhi. Nah, menjauhi. Ini garis normal. Menjauhi. Menjauhi dari ini. Coba kita tarik lurus, bukan mendekati ke sini, tapi menjauhi. Jadi sudutnya lebih lebar. Kalau ini lurusnya ke sini, ini kan sudut mendekati. Lebih sempit lagi. Dari renggang ke rapat dan rapat ke renggang. Ini dari renggang ke rapat mendekati garis normal, sebaliknya dari rapat ke renggang menjauhi garis normal. Itu sifat pembiasan cahaya. Kemudian ada juga sifat pemantulan sempurna. Nah, ini pemantulan sempurna. Ya. Ini sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Nah, sebetulnya. Nah, sudut I merupakan sudut kritis, yaitu sudut datang yang menyebabkan sudut bias terhadap garis normal 90 derajat itu disebut sudut kritis. Bila sudut datang lebih besar dari sudut kritis, cahaya yang dibiaskan melainkan dipantulkan dengan sempurna. Nih, kita ada pembiasan cahaya, maka kita mengenal yang disebut dengan indeks cahaya. Indeks cahaya, perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam zat tersebut. Ini di ruang hampa per cm di zat tersebut. Ini disebut indeks bias. Kemudian pembiasan pada prisma. Nah, ini pembiasan pada prisma. Prisma itu benda optik ya, yang berbentuk piramid. Ini pembiasan pada prisma sama. Ini tadi ya, dari renggang ke rapat mendekati cahaya, mendekati garis normal, kemudian dari rapat ke renggang menjauhi garis normal. Selanjutnya setelah pembiasan juga ada yang disebut dispersi cahaya, yaitu penguraian cahaya menjadi beberapa macam cahaya. Ini seperti dalam prisma akan terbentuk cahaya pelangi, mejiku, ibinu. Penyebab dispersi apa? Nah, setiap warna memiliki gelombang cahaya yang berbeda-beda, sehingga sudut biasnya juga akan berbeda-beda. Ya. Kemudian cahaya putih itu disebut cahaya polikromatik, yaitu cahaya yang bisa menguraikan lagi menjadi cahaya warna-warna dasar. Sedangkan merah, hijau, biru itu disebut cahaya dasar atau monokromatik. Cahaya yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi cahaya yang lain. Kemudian pembiasan dan pemantulan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya ada bintang. Bintang yang kita lihat di bumi itu sebetulnya bukan dari posisi yang aslinya. Dia sudah mengalami pemantulan sempurna. Jadi kalau kita melihat dari bumi ini, bintang seperti di sini, ya, bintangnya di sini sebetulnya dia di sini sudah mengalami pembentukan, karena di sini banyak zat-zat ya selubung bumi di atmosfer yang kerapatannya berbeda, ya kerapatan partikelnya berbeda. Kemudian kalau kita ngasih pensil, kita masukkan di air gitu, biasanya agak bengkok ya. Kemudian pembiasan ini sama ya. Kemudian fata morgana, kalau kita melihat ada cahaya air di aspal itu dari jauh, nah itu sebetulnya adalah hasil dari pemantulan sempurna. Selanjutnya kita ke lensa sebentar. Lensa itu terbentuk dari minimal 2 macam cermin ya. Ada yang disebut dengan lensa cembung, ada yang disebut dengan lensa cekung.
Lensa cembung dibagi menjadi 3, cembung-cembung, cembung datar, cembung cekung. Jadi minimal ada 2, gabungan dari 2 cermin itu disebut lensa. Ini jenis-jenis lensa cembung, ini biconvex, cembung-cembung, plain convex, cermin datar, cermin cembung, kemudian konkav, konvev, ya, cekung dan cembung. Sifat dari lensa cembung ini mengumpulkan cahaya, ya. Sifatnya mengumpulkan cahaya. Beda ya dengan sifat dari cermin cembung. Cermin cembung tadi menyebarkan cahaya. Tapi kalau sudah lensa double, ini sifatnya sama dengan cermin cekung, mengumpulkan cahaya. Karena ada 2 di sini. Ada 2 cahaya. Ada 2 dari menyebarkan tapi ditangkap oleh lensa cermin satunya. Jadi mengumpulkan. Ini bentuk sinar pada lensa cembung. Nah, karena ada 2 fokus dan ada 2 jari-jari dan ada 2 R ya. Oke. Bayangannya pada cermin cembung ini terbalik. Kalau tadi cermin cembung itu ini datar tegak tapi diperkecil ya, kaca spion, tapi kalau ini terbalik, diperbesar. Oke. Oke. Ini persamaannya sama ya dengan yang tadi, sama dengan cermin. Saya lewati, selanjutnya saya ke cekung. Cekung juga sama, mirip dengan cembung, cekung-cekung, cekung datar, dan cekung cembung. Bentuknya. Ini cekung-cekung, cekung datar, cekung cembung. Kalau ini sifatnya sama dengan cermin cembung, menyebarkan cahaya. Menyebarkan cahaya. Nah, menyebarkan cahaya. Ini sinarnya, 3 utama sinar. Nah, bukan ke fokus tapi dia keluar. Kalau ini langsung ini nggak langsung ke sini tapi keluar sifatnya. Cahayanya menggambar cahaya pada ini sama dengan cermin cembung juga sama, cermin cekung juga sama. Nah, kita kenal istilah kekuatan lensa atau dioptri. Ini biasanya berhubungan dengan kalau kita punya kata mata minus ya. Dioptri itu 1/f, 1 per fokus. F dalam satuan meter. 1 per fokus. Nah, 100 per fokus. Jika PD itu dengan 100 per F. Maka kekuatan lensanya dihitung dengan satuan dioptri. Ini satuannya, kekuatan lensa. Nah, ini beberapa alat optik yang penting. Mata kita itu alat optik juga. Loop, mikroskop, dan teropong. Mata ada titik yang disebut titik punktum proksimum, titik terdekat, dan punktum rematum atau titik terjauh. Nah, titik punktum proksiman ini ada titik terdekat yang masih dapat dilihat oleh mata yang berakomodasi sekuat-kuatnya. Sedangkan titik terjauh yang masih dapat dilihat oleh mata yang tidak berakomodasi. Loop ini sifat bayangan pada loop, maya, tegak dan diperbesar. Ini perbesaran pada loop ada 2 macam, untuk mata yang berakomodasi dan mata yang berakomodasi maksimum. Kemudian mikroskop ini yang banyak berhubungan dengan kita ya. Ada 2 lensa positif di sini sebagai objek dan satunya lensa okuler. Ini perbesarannya. Ini perbesaran jarak benda ke objek positif SUB, ini jarak benda ke lensa objek. Ini jarak SN, jarak titik dekat mata normal, ini jarak fokus lensa okuler. Perbesaran bayangannya.
Melihat bayangan benda dengan berakomodasi. Ini bedanya di sini. Kalau tanpa berakomodasi ini rumusnya, kalau dengan berakomodasi ini melihat bayangannya M-nya. Kemudian ini ada soal, saya lewati ya, tolong dikerjakan dengan rumus yang ini tadi. Ya, buat latihan. Teropong bintang, nah ini ada 2 lensa positif. Ya, benda teropong bintang dengan mikroskop ini fokus objek kurang dari fokus okuler. Kalau teropong bintang, fokus objek lebih besar dari fokus okuler. Untuk teropong bintang, perbesarannya ini rumusnya FOB per FOK untuk mata yang tak berakomodasi. Sedangkan yang berakomodasi ini. Ini aja yang perlu yang membedakan. Kemudian ada teropong bumi juga. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa positif, yaitu lensa objek, lensa pembalik, dan lensa okuler. Untuk mata yang berakomodasi ini pembesarannya, untuk yang berakomodasi maksimum ini pembesarannya. Kemudian teropong panggung ini menggunakan 2 lensa, objektif positif dan okuler negatif. Ini untuk pembesaran mata tanpa berakomodasi, ini untuk mata berakomodasi maksimum. Untuk gelombang elektromagnetik ini minggu depan sekalian ya. Jadi hari ini kita sampai di sini, sampai pada cahaya dan lensa. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.